Baik, Pak, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Gunawan Tama Sakti. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit mendemokan ya web aplikasi yang saya buat, di mana ini bertujuan untuk manajemen sistem bahan ajar. Di mana di sini untuk landing page-nya ada komponen navigation di atas, terus ada hero juga, terus ada juga fitur utama, sedikit fitur utamanya itu ada fitur manajemen stok, status stok real time, dan tracking pengiriman. Nah, untuk menu yang pertama itu adalah menu kelola stok ya. Untuk di kelola stok sendiri di sini disediakan ada filter dan urutan ya. Yang kedua ada bisa menambah bahan ajar baru juga. Disediakan form di sini seperti kode MK, nama mata kuliah dan lain-lain. Nah, terus untuk data yang diolah dan yang ditampilkan itu berasal dari data bahan ajar.json yang dimana di sini ada 4 ya, ada biologi umum, dasar-dasar sosiologi, pengantar akuntansi, dan pengantar manajemen. Ya, mungkin bisa dilihat di sini ya untuk lo sendiri. Data bahan ajar sendiri di sini yang tadi seperti yang saya singgung ya, dia generate atau looping dari sini. Biologi umum, dasar-dasar sosiologi, akuntansi, dan pengantar manajemen. Nah, juga untuk filternya sendiri dia ketika memilih UT daerah Jakarta maka akan muncul filter lain sebenarnya yang bernama kategori yang dimana di sini kategori di sini looping dari data bahan aja.json juga, dan MK wajib, MK pilihan, praktikum, dan problem desk. Bisa dilihat di stok ya. Maaf ini sampai. Nah, di sini stylenya masih saya satukan ya. Di sini tidak saya pisah gitu. Nah, seperti yang tadi saya singgung ya, untuk option select-nya itu dia di looping langsung dari data bahan ajar JSON yang dimana di sini dia di looping dari objek dari arah yang UPBJJ list. Nah, terus seperti yang saya singgung tadi, untuk yang kategorinya sendiri dia akan muncul ketika user mengklik filters UPBJJ ini, di mana di sini menggunakan VIF ya. Nah, untuk optionnya sendiri sama tadi, dia get dari data bahan ajar, yaitu dengan cara melooping kategori yang menggunakan V4. Dan di sini juga bisa terlihat ya, ada button klik reset filter yang dimana di sini akan memanggil metode dari logic foo yang bernama reset filters. Nah, di sini ya, bisa dilihat ya. Ini untuk initial datanya sendiri, ada stok, ada UPBJJ list yang tadi untuk UPBJJ, terus kategori list juga. Karena filternya di sini masih kosong ya, karena belum diisi. Ini initial datanya, sort by, sort order, new item, dan lain-lain. Nah, ini untuk metode reset filter tadi yang dipanggil ya. Di sini ketika dia mengklik reset filter, maka akan mengeksekusi kode di dalamnya yang berupa mereassign nilai yang sudah dimasukkan menjadi area kosong. Yang dimana membuat komponen dari kategori itu menjadi hidden kembali gitu. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita juga bisa menambahkan ya. Mungkin kita lihatkan dulu untuk filternya. Ini bisa dilihat juga, bisa dipilih. Kalau misalnya kita pilih MK wajib, maka dia akan terfilter data di sininya yang MK wajib saja. Jika kita misalkan memfilter MK pilihan, nah maka akan memunculkan data yang sesuai yang dipilih. Kalau di sini kebetulan kosong ya, tidak ada, jadi ya kosong gitu. Terus untuk praktikum kosong, ketika mengklik semua, maka dia akan muncul semua. Tapi yang khusus di Jakarta saja. Jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan semuanya lagi, kita bisa mereset filternya, dan dia akan muncul kembali semuanya. Seperti itu. Dan di sini juga disediakan tambah bahan ajar baru ya. Ada form juga yang kita bisa input, kita coba input ya. Herbologi, mata kuliahnya biologi,
kategorinya wajib, daerahnya Jakarta, lokasi rak RB bisa 1 jumlah stoknya 12. Dia biar aman nih karena satu stok ini dia untuk apa sih, seperti bukan plafon juga sih, kayak batas minimal lah stok itu aman atau menipis gitu. Biar aman kita lebihin 2 12. Oke, tersimpan ya. Paling atas nih kebetulan herbologi dengan nama biologi, yang dimana jenis statusnya aman karena dia melebihi dari satu stok atau batas dari stok yang harus disediakan gitu. Kalau misalkan kita rubah nih, kita rubah misalkan ke 6 gitu, nah dia akan berubah statusnya jadi menipis harusnya. Nah, karena dia di bawah dari safety stock yang dianjurkan seperti itu. Di sini juga disediakan tombol edit ya, bisa mengedit juga. Ini bisa ngedit. Nah, tersimpan ya untuk row yang diedit. Nah, yang kedua adalah tracking. Di tracking sendiri di sini cukup sederhana, cuman ada button tambah dari pre-order baru dan juga table dari daftar pengiriman. Oke. Nah, di sini ketika kita mengklik maka muncul form yang di mana nomor DO dan total harga itu terisi otomatis. Nah, untuk logic di belakangnya sendiri, mana sih ini? Nah, untuk logic di belakangnya sendiri, tracking dia menyediakan initial data ya, seperti new order, shop and form, dan selected paket, dan untuk tracking data, paket list, dan pengiriman list. Dan di sini juga ada method create ya, di mana method create ini ada, nah, jadi dia seperti apa sih? Seperti mengenerate, langsung memanggil kode gitu. Jadi kan kalau yang tadi, kalau method kan kita harus memanggil dulu tuh, harus dipanggil dulu gitu si functionnya tuh. Kemudian dia bisa jalan. Kalau misalnya dia method create tuh dia langsung jalan, tidak usah dipanggil, jadi langsung jalan sendiri. Nah, di sini juga ada property watch ya, di mana property watch sendiri seperti namanya. Kalau saya sih lebih mudahnya gitu ya, seperti namanya dia watch, jadi melihat gitu. Jadi dia melihat fungsinya tuh untuk melihat perubahan yang terjadi gitu. Seperti mungkin gampangnya gitu ya, kalau misalkan secara teori apalnya artinya sih saya kadang lupa ya. Tapi untuk menggunakan saya biasanya seperti itu. Nah, seperti ini untuk watch itu fungsinya ya. Misalkan kita isi nama nih, ini kan total harganya masih 0 nih. Kalau misalkan kita rubah, nah dia akan berubah nih harganya sesuai dari paket bahan ajar yang dipilih. Dengan total harga 120.000. Kalau misalkan kita rubah lagi nih menjadi IPA, nah dia akan berubah. Nah, itu fungsi watch. Jadi setiap ada perubahan, maka form yang di watch atau yang dilihat itu dia akan berubah gitu. Tergantung dari apa yang kita rubah gitu. Intinya gitu sih. Nah, tapi untuk creator ini sendiri sudah dijaga ya, biar dia bisa berjalan secara optimal, maka dia hanya akan berjalan ketika show and form itu true gitu. Jadi ketika tambah bahan ajar, ketika tambah delivery order baru diklik dan itu akan mengubah status jadi true, maka dia baru tuh mengenerate datanya. Nah, ini untuk metode generate new DO number-nya. Di sini membawa atribut tahun, membawa atribut sequence juga, yang dimana ini sequence itu dia jadi biasanya jumlah data plus 1 gitu. Jadi misalkan kan kita ini udah ada data 1 ya, harusnya di sequence-nya itu dia 2 harusnya kan. Untuk DO sendiri ini hardcode ya DO, dan ini untuk tahunnya. Dan untuk tanggal kirim sendiri dia di watch juga, set initial data per tanggal hari ini. Seperti itu. Nah, mungkin untuk fitur-fitur yang ada hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan gitu. Mungkin ini coba di-create dulu kali ya.
ini langsung misalkan ini misalnya ini bisa pilih dulu ekspedisinya reguler. Langsung tercreate ya. Nah, harusnya ketika kita tambah delivery order dia sequence-nya jadi 3 harusnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya demokan. Mungkin saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau jika ada hal yang mungkin kurang lancar yang saya jelaskan, karena saya ketika belajar atau ketika mengerjakan sesuatu itu selalu mensimplify semuanya sesuai dari sesuai dengan kepahaman saya sendiri gitu. Jadi terima kasih perhatiannya. Mohon maaf, itu dia yang bisa saya sampaikan yang saya buat untuk tugas 2 kali ini. Terima kasih.